Kenapa banyak terjadinya perceraian? Walaupun itu perkara takdir ya, perkara apa sebenarnya ya nggak ada sih orang tuh ditakdirkan bercerai. Ada nggak Allah tuh mentakdirkan kita masuk neraka gitu? Why? Kenapa dia keluar? Ternyata yang terjadi adalah di luar sana dia ketemu sama yang namanya power bank. Ya, jadi bukan pelakor tapi power bank. Ya kan, kenapa? Karena salah istrinya. Kenapa biarin suaminya pergi dalam keadaan lowbat sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jemaah umroh tahun 2023. Lupa jawab salamnya. Saking semangat aminnya ya. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Hari ini saya pengen cerita tentang 5 energi kasih sayang. Sebenarnya ini ilmu yang mungkin teman-teman ayah bunda abang kakak sering dapetin di salah satu guru kita semuanya, itu guru saya juga, Ibu Dr. Aisyah Dahlan ya. Tentang energi kasih sayang, tentang baterai kasih sayang atau whatever apapun itu. Tapi intinya ada tentang energi-energi yang terjadi di antara suami dan istri. Ini sebenarnya bukan hanya berlaku kepada pasangan suami istri, tapi juga kepada orang tua dan anak ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini nantinya ayah bunda bisa fokus, bisa jadi bekal nantinya. Oh ternyata begitu gitu ya. Baik, sekarang saya mau tanya sekali lagi, siapa yang udah berumah tangga angkat tangan dong? Yang udah menikah? Oke. Ada yang suaminya ikutan, suami istri datang? Coba angkat tangan. Yang suami istri? Baik, alhamdulillah. Coba siap angkat tangan di antara suami atau istri, siapa yang paling sering bilang I love you ke pasangannya? Angkat tangan yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padli, perasaan gak punya istri. Oke, siapa lagi? 7, luar biasa ya. Sebenarnya kalau ayah bunda mau tuh terkadang kalimat I love you itu mahal loh buat seorang pasangan suami. Bener gak? Kayak gengsi gitu kan. Ih ngapain sih cinta itu dibilang-bilang gitu ya. Intinya aku udah setia sama kamu aja tuh udah tanda cinta gitu. Padahal terkadang wanita itu butuh pengakuan ya kan. Begitu juga dengan laki-laki. Para istri. Nah 5 energi kasih sayang ini yaitu coba sekarang nanti tinggal diapain ke dirinya. Energi pertama atau baterai kasih dikatakan ya, baterai kasih pertama adalah baterai kasih yang namanya kata-kata. Kata-kata itu maksudnya ada orang yang mungkin dia senang dipuji. Dia senang banget kalau suami atau istrinya bilang, ih papa cakep banget hari ini, bajunya bagus loh pak. Pah cantik gak mama pakai baju ini? Terus suaminya bilang, Sementara istri itu berharap dibilang, ya ampun mama cakep banget hari ini. Bagus banget warnanya kayak Barbie, warna pink gitu ya. Kan berharap digituin gitu. Pah bagus nggak? Iya bagus. Nah, lihat dulu dong, iya udah. Dilihat dulu bagus nggak nih? Iya udah bagus. Nah dilihat iya bagus. Begitu kan? Gitu juga terkadang suami juga pengen, mah bagus nggak papa pakai kemeja nih? Bagus pah. Gitu. Kalau udah seseorang yang selalu bilang bagus nggak, dia pengen dipuji, itu tanda baterai kasihnya adalah kata-kata. Oke? Jadi kalau orang yang senang dipuji atau minta puji, itu sebenarnya baterai kasihnya adalah kata-kata. Nah kemudian yang kedua apa? Waktu. Nah baterai kasih waktu, dia selalu pengen punya waktu. Kalau saya sebenarnya baterai kasih adalah waktu. Saya bilang sama suami saya, Abi mau kasih bunda intan berlian sekalipun, tapi kalau Abi gak kasih bunda waktu, no way. Karena insya Allah saya masih diberikan rezeki, punya perusahaan untuk beli berlian sendiri. Tapi yang bunda butuhkan adalah waktu dari Abi gitu ya. Jadi waktu suami saya sempat dibilang mau dicalonkan jadi pejabat gitu ya. Jadi wali apa aja lah ya. Pasti sekarang beliau wali murid ya. Atau wakil bupati atau apapun, saya bilang enggak. Kenapa? Karena bunda gak mau kehilangan momen nonton Netflix sama Abi. Sesimpel itu gitu. Karena baterai kasih saya adalah waktu ya. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan fisik. Ada kan punya pasangan yang pengennya dibelai. Atau dia senang membelai pasangannya. Kalau ayah, bunda, abang, kakak punya pasangan yang dia senang membelai, senang menyentuh, senang mencubit, senang membelai, senang apa ke pasangan halalnya ya. Ingat pasangan halal. Kalau enggak halal berdosa, masuk neraka ya.
Jadi itu tuh sebenarnya baterai kasihnya adalah sentuhan ya. Dia senang disentuh. Nah nanti silakan, oh ternyata suami saya tuh suka belai-belai kepala saya tuh. Dia ternyata pengen sebenarnya baterai kasih dia sentuhan ya. Pertanyaannya kita sebagai pasangan udah kasih itu belum ke dia? Oke. Nah sekarang yang keempat adalah pelayanan. Punya nggak pasangan nih para istri? Punya nggak punya suami yang begini? Ya ini nih kompor nih nggak tahu deh. Oh di sini biar ayah benerin. Kacamata, oh sini kacamatanya biar ayah benerin. Dan pokoknya dia ahli membenari semuanya. Terus dia kalau makan maunya ditemenin. Dia nggak mau kalau istrinya jauh-jauh dari dia. Ya. Atau sebaliknya para suami juga misalnya istrinya selalu bilang, ya boleh nggak ambilin ini. Abi boleh nggak ambilin itu, selalu bermanja misalnya tapi nggak manja-manja banget ya. Itu sebenarnya baterai kasihnya adalah pelayanan. Kemudian yang kelima itu adalah hadiah. Ya, hadiah. Coba kalau kita punya pasangan yang dia senang bawa hadiah walaupun hanya nasi goreng. Dia pulang, mah ini papa bawain nasi goreng. Bunda ini Abi bawakan martabak. Gitu ya, Bunda ini Abi bawain ini. Atau Abi ini Bunda udah bawain Abi bebek gitu ya. Bebek selamat atau bebek apa lah ya. Abi ini Bunda ada bawain Abi ini. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman mau tahu ya Bunda mau tahu. Siapa yang senang melakukan itu sejujurnya dialah yang punya baterai kasih itu. Jadi kalau punya pasangan senang melayani, tandanya baterai kasih dia adalah melayani. Kalau punya pasangan yang senang menyentuh gitu ya, membelai, itu tanda baterai kasih adalah sentuhan. Kalau punya pasangan yang punya baterai kasih senang, maksudnya dia suka memberikan waktu, Bunda di mana? Nih Abi lagi di rumah, kok Bunda belum pulang? Kok Abi belum pulang? Itu baterai kasih waktu. Yang keempat, pelayanan dan kemudian hadiah. Itu kita harus pahami semuanya. Harus memahami. Contoh, kenapa banyak terjadinya perceraian? Ya, walaupun itu perkara takdir, ya perkara apa sebenarnya ya nggak ada sih orang tuh ditakdirkan bercerai. Ada nggak Allah tuh mentakdirkan kita masuk neraka gitu? Nggak ada kan? Semuanya kita yang memilih kan, baik atau buruk. Mau masuk neraka atau masuk surga kan pilihannya di tangan kita. Emang ada orang terakhir kamu nanti lahir, pokoknya kamu nanti bercerai, kamu nanti masuk neraka, kamu nanti ada nggak begitu? Nggak ada. Allah itu tidak pernah menakdirkan yang buruk. Karena surah keempat ayat 79 Allah berfirman segala yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk dari diri kita sendiri. Jadi Allah tuh gak pernah kasih yang buruk-buruk buat hambanya. Jadi kalau ada yang buruk dari kita muhasabahnya adalah pasti kita punya dosa ya. Oke, nah bicara tentang baterai kasih ada 5. Kalau anak-anak nih ayah bunda dia harus mendapatkan 5-5-nya. Anak-anak tuh orang, coba kalau kita punya anak, kita bilang, aduh kakak cantik bahwa lo kata anak kita tadi kan abis mandi, bedai kayak tikus kecemplung tepung kan biasanya kan, putih semuanya gitu kan. Tetap bilang, aduh anak bunda cakep banget gitu ya, budaknya tebal kali sayang tapi cakep anak bunda, kalau kata apa anak kita paling cantik sedunia. Gak ada anak yang lebih kecantikan anak kita, iya kan? Nah kemudian yang kedua, sini bunda di mana? Kok anak saya udah pintar protes ya. Bunda kok pergi dakwah terus sih? Kok bunda pergi nggak pernah ajak kakak lagi dakwah aja. Lihat kakak juga dong, kakak ini kan juga harus didakwahi kita. Dia nggak tahu bundanya ngomel tiap hari itu sebenarnya mendakwahi dia kan. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan fisik coba sama anak bayi misalnya. Sayang bunda, itu anak saya misalnya. Adek aja disayang, adek aja dicium, adek aja dibelai kakak enggak. Nah itu tuh tandanya dia juga pengen disentuh. Nah, anak bayi kan sayang bunda disentuh ya. Ini anak bunda nih dicium, ditimang, dipeluk bener? Iya. Kemudian apa lagi? Pelayanan ya. Anak bayi kan dilayanin, anak kecil dilayanin. Mau makan apa nak? Bunda ambilin. Mau minum apa sayang? Mau minum, mau ASI, mau apa semuanya. Itu kita siapin semua pelayanan. Ya. Oke. Kemudian hadiah. Anak kecil paling senang dibawain hadiah. Walau kata mainan second-second yang penting bawa hadiah. Mana kok bunda gak bawa hadiah buat kakak, buat abang, buat adik. Itu akan jadi pertanyaan setiap kita pulang dari manapun benar. Yang punya anak kerasain gak? Iya mana nih bunda bawain kipas dari Jerapes. Adik dapat kipas kata dia kan. Padahal tuh kipas memang itu tuh udah buat dia senang. Itu sampai di usia balita itu mereka butuh. Tapi nanti pada saat dewasa
mulai kita punya dari 5 ini ada 2 yang paling menonjol di diri kita dan itu kita yang tahu. Misalnya contoh, kalau saya baterai kasihnya adalah waktu dan hadiah. Saya senang banget kalau suami saya ngasih hadiah. Itu kenapa saya senang kasih suami saya hadiah gitu ya. Karena saya senang dikasih hadiah. Walau kata coklat sebatang itu udah senang banget gitu lah. Ya. Terus waktu. Nah kalau suami saya baterai kasihnya adalah pelayanan dan beliau pelayanan dan sentuhan fisik. Jadi mau tidur tuh maunya digarukin kepala. Terus maunya kalau makan ya bareng gitu. Dilayani. Jadi kalau misalnya kita safar-safar ya udah pokoknya beliau tinggal berangkat bajunya sudah saya siapin semuanya. Seperti itu. Ya. Tapi seandainya nih baterai kasih ini tidak kita penuhi. Misalnya contoh ayah, bunda, abang, kakak yang punya pasangan. Baterai kasihnya adalah kata-kata dan sentuhan fisik. Ya, misalnya, bunda bagus nggak ayah pakai baju ini? Terus kita cuma jawab, bagus? Gitu doang. Ya kan? Oke. Ini bunda bahannya bagus nggak? Oh iya itu kayaknya bagus sih. Oh ya sudah. 2 baterai dia tidak kita penuhi. Pertama kata-kata, kedua sentuhan. Terus dia pergi ke kantor. Assalamualaikum, ketemu sama karyawan-karyawannya. Kebetulan karyawannya mungkin ada yang ihwan, ada yang ahwat ya. Ada salah satu ahwat ngomong begini, Pak Bapak bagus banget pakai kemeja ini kayaknya jadi kayak muda gitu ya Pak ya, warnanya seger. Waduh, 1 baterai dia terpenuhi, tapi bukan oleh istrinya. Terus disentuh lagi, Pak ini bahannya apa ya Pak ya, kok bagus banget ya Pak bahannya. Ini orang nyentuh nih. Cuman kemeja dong, bagus sekali. Dapat lagi sentuhan fisiknya. Iya kan? Sehingga beliau tadi pergi keluar dari rumah dalam keadaan lowbat. Nah ini dia. Kita buka yuk. Yuk silakan slide berikutnya. Nah jangan biarkan pasanganmu lowbat pada saat meninggalkan rumah. Dia tadi pergi dalam keadaan lowbat nih. Sentuhan fisiknya gak dapet. Pujian kata-katanya gak dapet. Ya kan? Atau mungkin hadiah juga gak pernah dapet. Antara 2. Teman-teman yang tahu pasangannya baterai kasihnya apa? Ya. Ini syukur alhamdulillah kalau yang datang suami istri nih. Jadi nanti tahu kamu ternyata ayah baterai kasihnya ini ya gitu ya. Nah ini pergi kayak tadi si suami tadi pergi dalam keadaan lowbat. Baterai sentuhannya gak ngisi. Baterai kata-katanya gak ngisi. Sehingga dia keluar rumah dalam keadaan lowbat baterai kasihnya. Di luar ada yang begitu. Akhirnya sampai di luar dia ketemu sama yang namanya next silakan. Why? Kenapa dia keluar? Ternyata yang terjadi adalah di luar sana dia ketemu sama yang namanya next silakan. Power bank. Ya, jadi bukan pelakor tapi power bank. Ya kan kenapa? Karena salah istrinya. Kenapa biarin suaminya pergi dalam keadaan lowbat sayang. Bunda-bunda. Para suami juga begitu. Jadi karena suaminya pergi dalam keadaan lowbat. Ketemu di luar ada power bank yang ngecas. Power bank itu kecil. Bisa disimpan, dikantongin, didiem-diemin. Gak ketahuan. Walaupun lama-lama ketahuan juga ya. Gitu. Iya kan? Lah kita yang ngamuk, waduh kamu nih ya memang dasar ini. Sekarang tanya dulu, itu baterai kasih suami udah dipenuhin belum selama ini? Gitu. Kalau dia pergi dalam keadaan full baterainya, gak mungkin dia cari power bank kemana-mana. Karena udah full, dia pergi dalam keadaan, ayah Masya Allah ya ganteng banget hari ini bajunya bersih nih disentuh gitu ya. Atau dia salim, cium pipi kanan kirinya. Hati-hati diantar sampai depan, dah ayah, Assalamualaikum. Terus apalagi, saya paling senang kalau suami saya lagi safar, saya suka kirimin foto saya dan anak-anak. Atau foto saya pribadi, saya bilang, Abi cepat pulang ya, aduh langsung pengen pulang terbang balik nih gitu. Sering-sering kirim begituan. Ya, terus power bank itu bahaya. Makanya power bank itu kalau sering-sering dipakai ke handphonenya bisa rusak. Yang benar adalah memang baterai dia yang cas dia yang sebenarnya. Ya,
Casnya yang cocok gitu loh. Kalau misalnya iPhone ya casnya iPhone. Kalau misalnya Samsung Android ya casnya Samsung. Lah kalau dikasih sama power bank itu kan bukan pasangannya gitu loh. Tapi dipaksa buat masuk baterainya. Ujung-ujungnya Pak baterainya gembung. Ya kan handphonenya rusak. Kenapa? Ya iya karena bukan pasangannya. Akhirnya rusak. Apa rusaknya? Rusak imannya, rusak rumah tangganya. Rusak semuanya, anak-anak jadi korban, semuanya. Kenapa? Padahal berawal dari pasangan yang saling tidak mengerti kebutuhan pasangannya masing-masing. Jadi kalau terjadi perpisahan, perceraian, saya tahu terkadang kalau ada orang yang berpisah dan bercerai gitu ya. Saya nggak mau juga nyalahin istrinya saja atau suaminya saja. Ini pasti ada salah satunya yang tidak paham dengan kebutuhan pasangannya masing-masing gitu loh. Jadi saya suka bilang, Bi, Bunda ini baterai kasihnya hadiah ya Bi. Abi bawa apa gitu loh, yang penting Bunda, Abi kasih Bunda hadiah. Cuman beliau kadang suka mikir, setiap 17 Desember itu beliau suka bilang, ini lebih berat daripada Abi waktu skripsi. Untuk nyiapin hadiah buat Bunda. Ya, jadi saya hadiah, nah dan juga waktu. Jadi saya bilang, saya juga berusaha suami saya setiap mau tidur, wah perkara maksudnya garu-garu kepala habis itu beliau tidur udah saya lepaskan. Yang penting pas mau tidurnya garuk kepalanya, ya kan makan ditemenin atau apa. Nah makanya ibu-ibu saya selalu berada di samping suami saya berusaha kecuali itu saya sakit kakinya itu saya nggak ikut. Jadi kalau saya nggak ikut sama suami saya tandanya mungkin saya lagi kurang sehat. Kalau enggak dimanapun suami saya berada itu saya ngikut. Karena saya nggak mau jadi istri simpanan, saya mau jadi istri bawaan. Masa jadi istri disimpan aja nggak dibawa-bawa. Jangan mau jadi istri simpanan ya, jadi istri bawaan, dibawa kemana-mana istrinya. Ya, dan jadi istri nggak usah sok mandiri. Bilang misalnya, Bunda lagi di mana, mau ayah jemput. Nggak usah ya, bisa pulang sendiri. Cece yang menunjukin kita mandiri ya. Bunda mau ini, enggak apa-apa ya. Akhirnya Bunda ini ayah mau beli, enggak apa-apa ya nanti biar Bunda beli sendiri. Jangan. Minta tuh uang suami, kalau nanti diminta perempuan lain. Mending kita yang ngabisin, halal. Daripada perempuan yang ngabisin, ya iya tuh laki-laki kadang kalau gak dimintain duitnya dia rajin banget traktir orang kanan kiri depan belakangnya beneran. Baik mending kita yang minta, makanya saya suka minta Abi, minta duit sebelum. Dia ketawa kalau saya minta duit, tumben Bunda minta duit. Enggak pokoknya intinya Bunda minta duit aja. Supaya apa? Ya supaya saya yang minta duit dia, jangan ada perempuan lain yang minta duit dia. Kecuali bendaharanya. Finance-nya. Jadi gak usah sok mandiri, boleh dong. Kenapa? Coba. Siapa yang suka nonton film Korea? Angkat tangan dong. Saya angkat tangan deh. Film Korea itu kenapa? Manja-manja kan? Annyeonghaseyo. Gitu-gitu. Baper-baper ya liatnya. Sebenarnya apa? Karena ngeliat manja-manja gitu. Jadi perempuan itu juga harus manja. Jangan laki-laki banget Bunda. Harus ada manjanya. Manjanya itu bukan berarti depan-depan orang. Abi, pokoknya anterin. Nggak mau, udah enggak juga begitu. Ya, tapi maksudnya, Abi ada waktu enggak temenin Bunda ya? Ini ya. Abi, nah, kecuali tadi siang saya baru merepet sama suami saya. Syukurnya banyak saksinya tadi ya. Karena sudah melewati batas waktu gitu ya. Janji jam 10 tapi jadi jam setengah 12. Nah gitu. Jadi kita sebagai pasangan itu harus tahu baterai kasih dari pasangan kita. Ya, coba yang suami istri mana tadi yang datang? Ya, para suami yang datang bawa istrinya mana? Kalau ada yang gak angkat tangan, cek. Suaminya angkat tangan gak? Suaminya angkat tangan gak? Cek dulu. Nanti gak angkat tangan yang ngaku-ngaku jomblo lagi kan. Ayo, cek. Pak, Bapak yang di depan siapa namanya? Iya Bapak. Pak Ahmad. Pak Ahmad bawa istri? Istrinya mana Pak? Istri Pak Ahmad mana? Waduh cantik banget, Masya Allah. Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad ngerasa baterai kasihnya apa Pak? Bapak bawa pulpen enggak? Hah? Bapak sama siapa tadi? Boleh maju ke depan? Saya minta berdua sama istri boleh? Ayo dong, yuk kita beraplaus dulu yuk. Boleh pinjam pulpen sama kertas? Ada?
Panitia saya boleh minta pulpen sama kertas. 2 pulpen, 2 kertas. Kita test drive langsung. Ini suami istri yang couple, ideal rumah tangga sakinah mawaddah warahmah atau enggak? Yuk maju ke depan dulu. Ayo Pak Ahmad sama Bunda sini. Ya. Nah silakan Bapak. Bapak silakan berdiri di sini. Ibu silakan berdiri di sini. Saya panggil Teteh aja lah ya. Masih muda dan cantik banget. Oke, kenapa dikasih? Oh ya mic. Nah sini nggak apa-apa. Nih nanti dua-duanya saya mau kasih kertas ya. Dua-duanya saya mau kasih kertas. Ya nanti kalau apa kita kasih hadiah. Kita punya hadiah tadi, ada hadiah kita apa tadi? Ya tadi ada apa kita tuh boleh diambil nanti di ruangan. Nanti ada produk dari saya ya. Oke sekarang pulpennya mana? Ada pulpen? Sebentar. Pulpennya, ada 2 enggak Mas? Ada ya. Saya mau nanti, Teteh siapa namanya Teh? Artapria sama Pak Ahmad. Nanti sini, tegak di sini. Oke, tegak berdua deket. Ya Allah suami istri loh ini, bukan pacaran. Nah terus belakang-belakangan. Saling menyandar. Jelah. Nah saling menyandar. Oke, sekarang coba Pak Ahmad sama Teteh tuliskan baterai. Pak Ahmad tuliskan baterai kasih dari istrinya. Teteh tulisan baterai kasih dari suaminya. 2 saja. Silakan. Kita mulai dari sekarang. Nah, oke. Mikir nggak mikir? Ya Allah. Ini tanda mereka saling menyandarkan hidup maksudnya ya. Walaupun sandaran itu hanya kepada Allah. Nah, oke. Sekarang Teteh tulis baterai kasihnya Teteh sendiri apa? Pak Ahmad tulis baterai kasih Bapak sendiri itu apa? Ini kalau nggak klop nih, pulang jangan berantem ya. Pulang jangan berantem ya. Walaupun kok bisa nggak tahu sih, pantes selama ini kita bermasalah ya. Hadiahnya mana Kak Nurul? Udah diambil? Oh lagi diambil. Baik, udah? Udah, oke. Sekarang sini Teteh di sini. Itu pulpennya nggak jelas ya? Ini apa? Oke, Bapak udah? Oke, nggak boleh nanti dulu. Udah. Oke, hadap-hadapan. Hadap ke sana, hadap ke sana. Hadap ke penonton. Baik. Sekarang saya mau tanya dulu. Tadi yang pertama pertanyaan saya apa? Apa baterai kasih dari suami ya? Ini apa baterai kasih dari istri? Nah, Pak Ahmad sudah ngisi baterai kasih pribadinya apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Baterai kasih dari suami tadi apa? Abi kawal takut dirubah nanti. Waktu dan hadiah. Waktu dan hadiah. Benar nggak Pak? Baterai kasih Pak Ahmad, baterai waktu dan hadiah? Baterai hadiahnya benar. Yang satunya? Sentuhan. Udah tahu ya Bunda ya. Suaminya tuh mau disentuh gitu loh. Sayang, ayah gitu ya. Oke. Sekarang gantian, apa baterai kasih dari istri? Saya ngeliat di sini supaya nggak dirubah. Sentuhan dan kata-kata. Sama waktu dan hadiah. Aduh, ini aja udah, jadi udah tahu ya, baterai kasih istrinya apa tadi? Waktu dan hadiah. Waktu dan hadiah. Kalau suami tadi apa baterai kasihnya ternyata? Sama sih waktu dan hadiah. Tapi beliau ternyata kata-kata dan sentuhan. Hadiah dan sentuhan. Loh. Jadi sering nggak bermasalah terkadang tidak memahami dengan hal itu? Ada ya? Sebetulnya dari 5 itu insya Allah kita selalu sentuhan selalu ada. Iya itu pasti dong, masa ngajak nyentuh. Setiap tidur kita harus berpegangan tangan, terus nah itu tuh saling meluk. Kalau kita tidur pasti saling meluk loh. Iya. Di sana tuh. Kalau makan insya Allah saya harus disiapin dan harus menemani semuanya itu semua ada insya Allah. Iya, oke berarti yang kurang klop nih tadi hadiah Pak ya. Jadi pulang dari sini tolong ada stand-stand di sana. Ya, boleh ya. belikan surprise buat istri tercinta, belikan hadiah. Nanti Teteh juga cari mana baju koko atau gamis yang cocok dibelikan untuk suami sebagai hadiah. Oke, setuju mana hadiahnya Kak? Nah ini saya kasih buku saya ya, Hijrah Eksim dan Hijrah Kolbu. Siap, ini buat Teteh sama
Pak Ahmad, semoga bermanfaat ya. Ini kisah perjalanan hidup saya. Silakan, ini hadiahnya. Ya, sama-sama. Oke, Teteh, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kok cium tangan? Ya, makasih Pak Ahmad, Masya Allah. Nah, itu dia pentingnya memahami baterai kasih. Kalau nggak paham, bahaya gitu ya. Jangan lupa ya, nanti para stan yang dibeli bajunya kasih saham. Kakang ini pasti dia orang ekonomi. Kenapa? Dia pikir baterai kasihnya Tete itu kata-kata. Ternyata? Cukup kata-kata itu hadiah, gak perlu pakai hadiah, jadi cukup kata-kata romantis saja. Sebenarnya kayak Abi kan. Suami saya ini namanya Adi Pratama Larsindo, panggilannya EN. Sebenarnya arti EN tadi efisien, ekonomis, negosiasi. Bagaimana segala sesuatu sehemat mungkin, seminimal mungkin ya kan. Nah seperti itulah, sebenarnya itu suara hati sih. Ya. Oke, baik itulah dia tadi 5 baterai kasih buat kita supaya paham. Jadi jangan biarkan pasangan kita keluar dari rumah dalam keadaan lowbat. Karena bahaya ada power bank di mana power bank itu ada yang murah, ada yang murahan. Oke, enggak ada mau power bank itu semahal apapun, mau dia berapa volt pun itu nggak bisa, ya. Baterai power bank itu dapetinnya lebih murah daripada handphonenya. Nggak ada namanya power bank lebih mahal daripada handphone, ya. Oke, itu harus dipahami. Baik, mungkin itu dulu materi dari kita berdua hari ini. Beri aplaus dong buat Bandung, Masya Allah.